Puji Tuhan yuk. Ayo, ayo. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliung. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliung. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu GPTI Immanuel Madiun. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bu Puji berharap dimanapun anak-anak berada, anak-anak selalu sehat, selalu bersuka cita, dan selalu luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Bu Puji juga mau tanya nih kabarnya kakak-kakak, bagaimana kakak-kakak? Kabarnya bagaimana? Oh, luar biasa. Kakak-kakak juga luar biasa seperti anak-anak di rumah. Nah anak-anak, kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Dan sebelumnya kita akan naikkan pujian Yesus Ku Panggil. Setelah itu kita akan sama-sama masuk dalam doa. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang,
Kristus, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini di mana kami boleh kembali berkumpul bersama anak-anak meskipun masih melalui ibadah online Sekolah Minggu GBT Immanuel Madiun. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Tuhan masih memberi kesehatan kepada kami. Tuhan memberikan berkat yang berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan sampai selesainya ke dalam tangan pimpinan Tuhan Roh Kudus. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang memimpin kami, memberikan kami pengertian supaya kami lebih mencintai Engkau ya Tuhan. Dan supaya kami tetap selalu setia mengikuti ibadah online ini sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berikan hikmat juga kepada kakak-kakak yang memain musik, juga kami semua Tuhan urapi satu persatu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah sekolah minggu saat ini. Haleluya, amin. Sekali lagi puji sapa anak-anak semuanya. Shalom, shalom kakak-kakak. Haleluya. Tuhan memberikan kita kesehatan, kemurahan, berkat yang berlimpah. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, kita harus selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga iman kita bisa berakar semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian, berakar di dalam Tuhan. Berbuah lebat di dalam Tuhan.
kita berakar di dalam Tuhan dengan kuat, pasti kita bisa berbuah lebat. Ya kan kakak-kakak? Seperti sebatang pohon, jika dia berakar kuat ke dalam tanah, dia akan memiliki buah yang lebat karena dia akan kuat dan tidak mudah roboh ketika ditiup angin. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar dan terus belajar untuk merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita tidak cuma berakar ke dalam, tapi juga berbuah dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Puji nama Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan akhiri dengan pujian firman Tuhanku dengar. Mari kita siapkan hati kita menyanyi dengan sungguh-sungguh, kita minta Tuhan supaya bekerja dalam kehidupan kita. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kakak-kakak yang sudah menjadi singer, pemain musik. Berkati sekolah kakak-kakak, juga kuliahnya, juga pekerjaannya. Engkau berkati Tuhan. Berkati juga anak-anak yang saat ini sudah memuji nama-Mu, sudah meluangkan waktunya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap ditanami benih-benih firman-Mu, sehingga hati kami boleh semakin hari semakin berakar kuat iman kami di dalam Engkau ya Tuhan. Terlebih kami boleh belajar melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, meskipun kami masih anak-anak. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan anak-anak kemampuan, Engkau memberikan anak-anak hikmat untuk menangkap firman-Mu, dan firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Puji nama Tuhan. Kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah bersuka cita, dan
Bu Puji ingin anak-anak tetap tinggal di depan HP kalian, mungkin di depan laptop ya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak bisa siapkan Alkitab, kertas serta alat tulis untuk mencatat ayat mas yang akan kita hafalkan. Nah, puji nama Tuhan, anak-anak, firman Tuhan kali ini bertemakan perumpamaan seorang penabur. Ya, puji ulangi, firman Tuhan kali ini berjudul perumpamaan seorang penabur. Kalian bisa catat. Kemudian nats Alkitabnya ada di dalam Markus 4 ayat 1 sampai 20. Puji ulangi, judulnya perumpamaan seorang penabur, dan ayat Alkitabnya ada di dalam Markus 4 ayat 1 sampai 20. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, seorang penabur dia bisa dikatakan juga sama dengan petani. Nah, bagaimana pekerjaan penabur itu, kemudian apa yang dilakukannya, kemudian apa sih yang disebarkan. Nah, kalian akan lihat melalui film animasi yang sebentar lagi akan kita saksikan bersama-sama. Oleh karena itu, anak-anak jangan lupa perhatikan, karena di situ nanti ada penjelasan-penjelasan, dan nanti tetap akan Bu Puji jelaskan juga. Anak-anak tetap setia untuk mengikuti film animasi itu sampai selesai, karena ada berkat yang besar yang bisa anak-anak ambil, ada berkat yang besar yang menanti kalau anak-anak bisa mempraktekkan dalam kehidupan kalian. Yuk, kita saksikan film animasi perumpamaan seorang penabur bersama-sama. Cerita Alkitab. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di dalam, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." dan katanya, Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. lalu ia berkata kepada mereka, Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri.
itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nama Tuhan, kita sudah saksikan sama-sama film animasi perumpamaan tentang seorang penabur. Dan di situ apa yang sudah dilakukan oleh Bapak penabur tadi, kalian bisa lihat kan bahwa Bapak penabur tadi menaburkan benih. Dan ada 4 tempat di mana benih itu tadi jatuh, ya kan? Mungkin Bu Puji tidak menyebutkannya secara berurutan ya. Yang pertama ada yang jatuh di tepi jalan, kemudian ada yang jatuh di tanah berbatu, kemudian ada lagi yang jatuh di semak duri, dan yang terakhir adalah benih yang jatuh di tanah yang subur. Nah, dari keempat perikop tanah yang dimana benih tadi jatuh, kira-kira anak-anak mau pilih yang mana? Kalau Bu Puji mau pilih tanah yang keempat, yaitu benih yang jatuh di tanah yang subur. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak harus bisa menjadi tanah yang subur, di mana benih firman Tuhan itu kalau dia jatuh ke tanah yang subur, ya, dia akan berkembang, dia akan tumbuh. Bahkan firman Tuhan katakan tidak 10 kali lipat, tapi bisa 100 kali lipat. Itulah firman Tuhan yang jatuh di tanah yang subur, jatuh di hati yang siap menerima firman Tuhan dalam kehidupannya. Dan kalau kita memilih hati kita sebagai tanah yang subur, anak-anak, sebagai tanah yang baik, maka kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Bukan cuma itu, karena tanah yang subur, dia siap menumbuhkan benih yang banyak, dan hasil dari benih itu akan menjadi berkat akan menjadi berkat bagi manusia. Sehingga kalau hati kita ini diumpamakan sebagai tanah yang subur, firman Tuhan ada dalam hati kita, kemudian firman Tuhan itu berakar, kita belajar mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Itu sudah pasti. Dan yang terpenting, kehidupan kita pun akan menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, pilihlah tanah yang keempat. Jangan yang pertama, kedua, atau ketiga, tetapi pilihlah tanah yang keempat, yaitu tanah yang subur, yang siap ditaburi benih, yang siap berbuah, kemudian siap menjadi berkat bagi orang lain. Karena kalau kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain, kita akan sangat bahagia. Terlebih Tuhan akan selalu menyertai kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan bimbing kita. Kalau kita akan melakukan sesuatu yang salah, Roh Kudus selalu mengingatkan dalam kehidupan kita. Karena kita dekat dengan Tuhan, dan kita bisa memiliki banyak keuntungan karena Tuhan dekat dengan kita. Nah, anak-anak, dari perumpamaan tadi, ya, seorang penabur diumpamakan atau digambarkan dia adalah Tuhan Yesus. Kemudian benih yang dilempar atau benih yang ditabur itu diumpamakan sebagai firman Tuhan. Kemudian tempat benih itu diumpamakan atau digambarkan sebagai dunia ini, dunia di mana kita tinggal. Kemudian di situ juga dikisahkan ada burung-burung yang memakan benih-benih. Apa tuh Bu Puji burung-burung itu? Burung-burung itu diumpamakan sebagai iblis, si jahat yang mencuri firman Tuhan yang harusnya itu masuk ke hati kita, tapi dicuri masuk ke telinga kanan, akhirnya keluar ke telinga kiri. Akhirnya tidak tumbuh dalam hati kita dan tidak bisa berbuah. Dan ada juga semak duri. Semak duri itu digambarkan sebagai kekhawatiran dunia.
kesedihan hati kita, kondisi dunia sekarang ini di mana kita mengalami masa pandemi, tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, kita tidak boleh khawatir. Kalau kita khawatir, iman kita akan menjadi kecil, bahkan bisa membunuh iman kita kalau kita khawatir. Oleh karena itu Tuhan ingin supaya kita tidak boleh khawatir. Bagaimana caranya supaya kita tidak khawatir? Yaitu kita harus rajin berdoa, rajin baca firman, rajin mengikuti ibadah online sekolah minggu, sehingga iman kita boleh terus tumbuh, kita tidak khawatir lagi, dan Tuhan semakin memberi kita kekuatan, sehingga kita bisa mengatasi masalah dengan doa, dengan kekuatan iman yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Puji nama Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang kalian buka Alkitab, ya, buka Alkitab kalian, boleh Alkitab yang buku, boleh juga HP. Nah, sekarang ayat emasnya di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Puji ulangi, bisa dibuka ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Sudah ketemu? Oke. Ya, kalau sudah ketemu kita akan baca sama-sama ya. Puji ulangi dari ayatnya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Itu tadi ayat emasnya. Dan sekarang aktivitas kita, Bu Puji tidak akan memberikan aktivitas mengerjakan sesuatu, tapi Bu Puji ingin ajak kalian menyanyi. Dan aktivitas ini bisa kalian nanti bagikan, sharekan kepada guru kelas masing-masing. Yaitu pujian yang sudah Bu Puji nyanyikan di awal dengan judul Berakar di Dalam Tuhan. Yuk Kak Yosef. Anak-anak, aktivitas yang akan dipuji kalian yaitu menyanyikan pujian berjudul Berakar di Dalam Tuhan. Yuk kita mulai ya. Kalian ikuti gerakannya dan kalian bisa bagikan kepada guru kelas kalian masing-masing. Kita mulai ya. 3, 4. Berakar ke bawah, bertumbuh ke atas. Berakar ke bawah, berbuah ke atas. Berakar ke bawah, untuk menjadi kuat, berbuah lebat di dalam Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan, siang dan malam, berakar kuat di dalam Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan, siang dan malam, berbuah lebat menjadi berkat. Nah, itu tadi aktivitas kita. Kalian bisa pelajari lewat pujian yang sudah Bu Puji sampaikan kepada anak-anak di awal pujian tadi. Anak-anak, inilah tadi yang bisa Bu Puji bagikan untuk kalian semuanya, baik itu firman Tuhan, kemudian ayat emas, juga aktivitas yang barusan kalian anak-anak pelajari ya. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Jangan lupa tetap setia mengikuti ibadah online Sekolah Minggu GBT Immanuel Madiun, dan jangan lupa juga aktivitasnya di-share kepada guru kelas kalian masing-masing. Dan sebelum kita berpisah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan ini di mana kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami ingin hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditanami benih firman-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu boleh berakar dalam kehidupan kami, boleh semakin kuat berakar dalam hati kami, dan kami boleh belajar melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan masa anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak lupa berdoa untuk anak-anak dimanapun anak-anak berada. Kiranya anak-anak selalu sehat,
selalu bersukacita bersama keluarga di rumah. Terlebih anak-anak-Mu tetap setia beribadah meskipun masih secara online ya Tuhan. Berkati dimanapun kami berada dan apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, terlebih untuk Kota Madiun yang kami cintai. Kiranya pandemi ini segera berlalu dari Kota Madiun, terlebih dari Indonesia ya Tuhan. Sehingga kami boleh beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati kami semua yang sudah beribadah saat ini, berkati juga sekolah anak-anak dan berkati orang tua mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, sampai berjumpa dalam ibadah online GBT Immanuel Madiun yang akan datang. Tetap setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.